Gimana caranya sales door to door, sales lapangan, sales di pinggir jalan bisa bikin produknya lebih laris, lebih disukai orang, lebih mudah dibeli orang lain. Good. Ini ada satu konsep bagus banget namanya break the pattern. Break the pattern adalah sebuah konsep di mana misalnya orang kalau mikir sales biasanya adalah sales orang-orang yang apa? Yang jualan. Sekarang dulu banget ketika orang mulai ketok pintu rumah orang kemudian jual sesuatu itu dibukain disuruh masuk. Sekarang ketika ada mau orang jualan di rumah kita mungkin itu kayak langsung diusir, ditendang, maaf yang punya rumah nggak ada padahal dia yang punya rumah dan seterusnya. Tapi itu menarik kenapa? Karena sesuatu yang sudah mulai terus menerus sudah ada makna di kepala orang tersebut sehingga oh kalau itu sales mau jualan enggak ah gitu, oh kalau itu MLM misalnya kita ada teman udah lama nggak pernah ketemu tiba-tiba ngontak ngajak ketemuan padahal udah 10 tahun misalnya teman SMP atau teman SMA gitu, itu oh ini mau ditawarin apa nih gue gitu. Karena ada satu masa mungkin teman-teman ngalamin di mana kalau udah teman lama banget nggak pernah ngontak ngajak ketemuan saat waktu ketemu di prospek untuk join MLM. Dulu tuh biasanya gitu. Apakah MLM jelek? Tidak, tapi karena polanya berulang sehingga orang udah bisa nebak bahwa polanya seperti itu. Dulu ada sebuah momen di mana yang namanya orang jualan pinggir jalan depan Alfamart, Indomaret, nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, itu orang ngasih. Wah, kasihan nih ke jam 10 malam, 11 malam masih apa jualan gitu. Dikasih gitu. Tapi ketika udah jalan bertahun-tahun, sekarang makin banyak orang yang nggak peduli. Saya nggak bahas tentang pedulian, tapi kenapa? Karena patternnya udah mulai. Oh, di sini ada kakek tua, di sana ada kakek. Jangan-jangan mereka emang sepanjang siang tidur malam mulai jualan di situ biar dapat kasihan. Jangan-jangan ada mengorganisir, diberangkatin pakai mobil turunin di nomor sini. Jangan-jangan, tapi karena ada asumsi bahwa ketika kita udah makin sering lihat, itu makin jarang orang mau kayak ngasih sesuatu. Jadi ketika ada break the pattern, yang baru-baru viral ini adalah anak kecil, muda, ada cowok, ada cewek itu yang ketika dia jualan di pinggir jalan dari satu tempat ke tempat lain, misalnya ada orang-orang lagi makan, dia datang misalnya jualan permen atau dia jualan kerupuk gitu atau tisu apapun itu, tapi dia pakai sajaknya itu saya nggak bisa ngulang ya, tapi intinya dia ngegombal. Jadi, wah kakaknya manis gitu, oh iya senyumnya apa gini kayak gombal-gombalan yang kita sering lihat di TV komedi itu, dan dia lakukan itu dengan sangat mantap percaya diri padahal anak kecil umur mungkin 10-12 tahun, dan itu bikin satu gar itu dia dapat duit banyak dari situ. Saya nggak tahu bisa bertahan sampai kapan, tapi mungkin sekarang masih jalan. Atau di Jogja waktu itu booming di perempatan pakai yang namanya angklung tradisional. Jadi ngamennya itu pakai tradisional berlima. Ada yang pakai angklung, ada yang pakai drum, gamelan dan seterusnya lah. Intinya rame, seru, wah booming. Semua orang ngasih senang-senang. Tiba-tiba perempatan lain ada, perempatan lain ada, perempatan lain ada. Tiba-tiba kayak banyak perempatan pakai kayak gitu orang biasa aja. Saya lihat yang ngasih nggak sebanyak itu. Sampai kemarin 3 hari yang lalu saya lihat di Jogja juga di dekat XT Square ada pengamen yang ngamen pakai pakai gitar, pakai pakai mic bagus banget suaranya dan dia solawatan. Oh itu saya lihat dia ngasih banyak, termasuk saya ngasih juga. Kayak yang wah beda nih, jarang-jarang kita lihat ngamen dia bacain ayat suci Al-Quran dan kita kayak wah terharu kita dan seterusnya. Jadi something yang beda, kadang itu bagus banget. Ilmunya siapa ini? Nggak tahu ilmunya siapa, tapi yang populer terbaru-baru ini ilmunya namanya Seth Godin, namanya purple cow. Kalau ada 1.000 sapi warna putih, sapi warna putih nyari di mana? Makin jarang. Coklat mungkin ya, putih ke coklat-coklatan. Terus tiba-tiba ada satu sapi yang ungu itu, sapi yang ungu yang akan dilihat. Jadi kalau Anda mungkin bingung produk Anda bisa lebih baik apa atau lebih cepat, lebih murah atau lebih berkualitas, bingung cari bedanya apa gitu aja deh. Satu perbedaan itu mungkin akan membuat Anda lebih dikenal oleh customer Anda dan bisa jadi itu menyentuh hati mereka karena Anda terlihat beda dibandingkan yang lain. Contoh lagi, kalau dulu mobil-mobil itu semua kotak-kotak Toyota Kijang tahun 80-an dan seterusnya itu dianggap keren banget saat tahun 80-an. Terus tahun 2000-an semuanya tiba-tiba yang melengkung gitu kan. Dibilang keren. Tapi karena semuanya sekarang banyak yang melengkung, sekarang ketika Ioniq
5 Hyundai ngeluarin yang kotak lagi dan beberapa mobil apa futuritis malah kotak-kotak lagi itu jadi keren lagi. Karena apa? Karena beda aja. Di Jogja SMP itu cutbre. Oh semua cutbre gitu. Tapi dibawa ke Bandung ternyata udah nggak ada yang pakai cutbre, ternyata pakainya yang skinny jeans. Tapi faktornya kenapa? Apapun yang awalnya adalah baru, ketika nanti udah jadi semua terbiasa akan muncul baru lagi disebut inovator lagi. Jadi intinya cari perbedaan produk Anda yang bisa membuat Anda berkesan, dikenal di hati pelanggan Anda. Thank you.